Shalom anak-anak yang berbahagia, puji Tuhan kita kembali berjumpa di dalam acara renungan singkat di hari ini. Untuk segala pemeliharaan Tuhan kita mengucap syukur. Sama aja kita semua untuk mengambil saat teduh, untuk mempersiapkan diri kita masuk dalam ibadah. Saat teduh kita mulai. Mari kita syukuri segala rahmat dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita semua, yang terus menolong kita dalam menyikapi hari-hari kita dalam pertolongan Tuhan. Kita percaya bahwa semua hal yang berlalu begitu dalam hidup kita, semuanya campur tangan daripada Tuhan. Maka tidak ada satu hal pun yang bisa membuat kita khawatir. Oleh sebab itu, mari dengan menyanyikan pujian berikut ini, kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dan tanggung jawab Tuhan kepada hidup kita. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Hari ini saya akan berbicara tentang satu renungan firman Tuhan, yaitu tentang khawatir membunuh karakter iman. Nah, kenapa bisa khawatir ini bisa membunuh iman atau pengharapan kita kepada Tuhan? Kita akan belajar bersama-sama melalui renungan kita dari bacaan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan, silakan
Simak baik-baik. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, dan yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dan dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, ini adalah firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita himbauan dari firman Tuhan, dari perkataan Yesus sendiri, bahwa seringkali manusia itu pada dasarnya mengalami kekhawatiran. Nah, banyak hal yang bisa membuat kita khawatir. Memang diceritakan di dalam firman Tuhan ini yang paling dasar ini adalah berbicara tentang kebutuhan pokok hidup kita, tentang makan, tempat tinggal, dan pakaian. Ini seringkali membuat kita khawatir. Tetapi jauh lebih besar di dalamnya, bukan hanya itu saja yang seringkali membuat kita khawatir, bukan? Contoh saja masalah kehidupan kita berhubungan dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain. Ada kalanya kita takut tidak dianggap, takut berada di tengah-tengah mereka, takut mengalami masalah dan sebagainya. Masih banyak lagi ketakutan yang membuat kita seringkali akhirnya khawatir tentang hidup ini. Nah, bagian firman Tuhan ini menjelaskan bahwa kekhawatiran itu adalah perasaan khawatir atau kecemasan. Khawatir adalah takut yang di dalamnya ada gelisah, cemas, kemudian dia cermas terhadap suatu hal yang belum diketahui. Itu adalah khawatir. Nah, berbicara masalah khawatir, tidak ada satupun manusia yang bisa lepas dari namanya kekhawatiran. Tetapi kita belajar bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak khawatir di dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimana caranya? Nah, pesan Tuhan kepada kita adalah meyakini, mengimani bahwa Dia Allah yang senantiasa memberkati, menyertai kita, selalu ada. Namun yang menjadi masalahnya adalah kenapa khawatir ini menjadi hal momok yang buruk bagi kehidupan perjalanan iman kita. Karena saya katakan tadi di tema itu, iman, kekhawatiran membunuh karakter iman kita. Dari hal ini paling tidak kita akan belajar beberapa alasan kenapa kekhawatiran itu membunuh karakter iman kita. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita bahas di sini. Yang pertama, berbicara tentang khawatir membunuh karakter iman kita atau pertumbuhan iman kita adalah khawatir atau kekhawatiran tidak akan pernah memberikan jalan keluar. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Kenapa khawatir itu dikatakan membunuh karakter iman? Karena dikatakan bahwa kekhawatiran itu tidak akan pernah memberikan jalan keluar. Nah, kalau kita khawatir tentang apa yang akan kita makan esok, apa yang akan kita pakai esoknya, kemudian bagaimana dengan masa depan hidup kita, sampai-sampai kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa, membuat kita stres berpikir, membuat kita akhirnya tidak memandang kepada Tuhan. Padahal kekhawatiran ini tidak akan pernah memberikan jalan keluar. Semakin khawatir kita, semakin pikiran kita kacau. Maka untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini, tentang apa yang akan terjadi ke depan, apa yang belum kita ketahui, kita harus positive thinking. Intinya adalah percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa kekhawatiran bisa membunuh iman karakter kita, atau kenapa kita nggak boleh khawatir? Itu karena kekhawatiran tidak akan pernah memberikan kepuasan batin. Ketika kita khawatir dan semakin khawatir, memikirkan banyak hal dalam hidup kita, itu tidak akan pernah membereskan kegelisahan dalam hati kita. Bahkan kita akan semakin khawatir, semakin bingung, semakin putus asa dan tidak memiliki pengharapan. Maka daripada itu, di ayat yang ke-28 sampai dengan 32 dicatat di sana, tentang hal-hal yang menjadi contoh buat kita. Belajar dari hal-hal ciptaan Tuhan yang lain. Burung dan bunga bakung. Mereka tidak meminta, tidak mencari menanam, tetapi mereka dirawat dan dijaga oleh Tuhan. Seharusnya kita juga demikian. Kita adalah ciptaan Tuhan yang spesial, yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupanya. Tuhan begitu mengasihi kita. Maka daripada itu percayalah,
Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan yang terakhir, kekhawatiran tidak akan pernah memberikan pertumbuhan iman. Nah, poin kritis kita adalah ketika kita khawatir, ingat, khawatir itu tidak akan pernah memberikan sejengkal pun atau setitik pun iman kita bisa bertumbuh. Tetapi sebaliknya, semakin kita khawatir, semakin kita meragukan pertolongan Tuhan. Maka bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir? Percayalah bahwa hidup ini akan terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada Allah yang senantiasa menolong kita. Percayalah, letakkan tanganmu dalam genggamannya supaya hidupmu benar-benar diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kami. Ajari kami untuk tidak khawatir dengan hidup ini, akan masa depan kami, akan hal-hal yang akan terjadi ke depan yang belum kami ketahui. Tapi biarlah kami sungguh berharap sepenuhnya akan janji dan firman Tuhan yang senantiasa memberikan harapan yang baru kepada kami. Akan menjalani kehidupan dan hidup ini akan berada dalam lindungan penyertaan Tuhan. Berkati anak-anakmu yang di rumah supaya mereka terus hidup dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. See you next time. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.